Siapa yang nggak suka video game? Permainan elektronik yang dulu hanya sebagai hiburan semata, kini bahkan sudah masuk cabang olahraga modern. Tentunya masing-masing dari kita pasti punya game favorit, baik itu saat masa kecil atau mungkin game modern saat ini. Tapi tidak hanya di dunia nyata, sebab di serial tokusatsu sekalipun, ada video game yang dimunculkan dalam series yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan cerita serial itu sendiri. Sebagian besar dari game-game berikut tentu hanya sebuah artificial semata, yang dirancang khusus sehingga terlihat dan terkesan seperti game sungguhan. Dalam episode ini, kita hanya akan berfokus pada video game fiksi yang ada di berbagai serial ataupun movie tokusatsu tertentu. Tapi kita akan melewatkan invest game yang ada di Kamen Rider Gaim, sebab tidak masuk kategori video game. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 video game fiktif di serial tokusatsu versi Tokufex Indonesia. Monster Colosseum Ultraman Dyna. Kita mulai dari episode ke-27 Ultraman Dyna, sebab pada episode tersebut bercerita tentang sebuah video game fenomenal yang disebut sebagai Monster Colosseum. Sebuah game PC bergenre action yang memungkinkan pemainnya untuk merancang monster atau kaijunya sendiri secara custom untuk dijadikan playable karakter. Dan salah satu anak introvert dalam episode ini nampaknya sangat kecanduan dengan game tersebut, sehingga berhasil menciptakan karakter kaiju yang disebut sebagai Demagorg. Dengan kaiju tersebut, anak itu bahkan menjadi top player, sehingga monster bikinannya juga menjadi terkenal di kalangan pemain lainnya. Sayangnya, Monster Colosseum hanyalah sebuah rencana jahat dari alien yang bernama Alien Churn, yang memanfaatkan anak-anak sebagai tes subjek untuk menciptakan kaiju sungguhan. Menjadi semakin parah, sebab anak tersebut dikirimi sepaket perangkat headset dan juga kopi dari CD game Monster Colosseum volume kedua. Yang ternyata, headset tersebut adalah perangkat yang dimaksudkan untuk mencuci otak atau menghilangkan kesadaran dari sang pemain. Sehingga ia menjadi kecanduan untuk bermain dan mengendalikan Demagorg untuk menghancurkan Dyna dengan controller pada PC-nya. Game itu pun tidak pernah disebut lagi sejak berakhirnya episode ke-27 ini. Mega Ranger, Denji Sentai Mega Ranger. Di serial Super Sentai pada tahun 1997, dimulai dengan sebuah permainan game 3D holografik yang bernama Mega Ranger, di mana 5 karakter Mega Ranger tersebut adalah playable karakter yang digunakan untuk bertarung satu lawan satu seperti fighting game pada umumnya. Game ini dirancang dalam bentuk arcade atau dingdong yang tersebar di beberapa game center di kota Tokyo, bahkan dengan memasukkan koin 100 yen saja. Dan para pemainnya bisa melakukan custom senjata untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dan pemain yang terkenal sangat handal dalam game ini adalah Kenta Date yang merupakan siswa SMA pemalas dan suka membolos. Sampai pada suatu momen, ternyata Mega Ranger bukanlah game biasa, melainkan sebuah tes oleh pengembangnya yang bernama iNet, untuk mencari para pemain terbaik demi bertarung menjadi Mega Ranger sungguhan. Dan yang terpilih di sini tentu saja adalah Kenta. Uniknya, 4 Mega Ranger lain terpilih bukan melalui permainan game tersebut, melainkan karena kebetulan sedang berada di markas iNet dan berhasil melakukan hacking pada pintu elektronik yang terkunci di sana. Jadi satu-satunya pemain yang terpilih dari game tersebut hanyalah sang Mega Red sendiri. Meskipun sudah terpilih semua, game Mega Ranger masih tetap dapat dimainkan dalam episode-episode lain seperti biasanya. Bahkan menambahkan karakter Neji Ranger sebagai lawan bagi Mega Ranger seperti yang ada pada episode ke-39. Kamen Densetsu Kamen Rider Yuki berbeda dengan game lain dalam list kali ini, sebab game yang satu ini bukan benar-benar video game pada umumnya, melainkan pertarungan sungguhan yang disajikan seperti game. Bahkan tidak ada nama untuk game yang satu ini dan hanya disebut sebagai pertarungan mematikan dalam episodenya. Namun, kita sebut saja permainan ini sesuai dengan judul pada episode ke-15 Ryuki ini, yakni Kamen Densetsu atau Iron Mask Legend. Game ini dirancang oleh seorang pemuda bernama Jun Shibaura yang merupakan mahasiswa informatika sekaligus salah satu anggota dari klub developer game independen yang mereka sebut sebagai Metric Net Game Club, di mana mereka hanya membuat game yang seru untuk dimainkan sendiri, namun tidak dengan Shibaura, sebab ia merancang pertempuran sungguhan satu lawan satu, di mana pemainnya akan memakai jubah hitam serta topeng besi serta membawa senjata mematikan untuk saling membunuh. Bahkan semuanya direkam dan diedit seolah benar-benar sebuah video game. Shibaura melakukan hal tersebut hanya untuk mencari kesenangan semata, sama seperti tujuannya yang mengikuti pertempuran Rider. Karena baginya sangat menyenangkan bisa memanipulasi dan memanfaatkan orang lain sesuai kehendaknya.
Wizardwood, Power Rangers Dino Thunder, masuk ke Power Rangers, sebab di episode ke-7, Ethan sang Ranger biru tengah kecanduan bermain game PC yang berjudul Wizardwood. Bahkan saking kecanduannya, ia sampai menghabiskan waktunya berada di depan komputer seharian tanpa menghiraukan apapun yang ada di sekitarnya. Ya mirip-mirip anak zaman sekarang lah. Apalagi Ethan sampai frustasi sebab game tersebut sangat susah dan membuatnya tidak bisa sampai ke level berikutnya. Di samping itu, Mesogok menurunkan monster untuk memasukkan Ethan ke dalam game tersebut. Tidak hanya Ethan, bahkan juga Cassidy, Devin, dan kemudian Kira juga ikut terhisap ke dalam game tersebut. Dan setelah bertemu dengan penyihir dan juga bingung tentang caranya keluar dari game tersebut, Ethan harus bertarung melawan pasukan Triptoids yang merupakan minion yang ada dalam game tersebut. Beruntungnya, karena Connor tidak sengaja terhempas dan juga merusak perangkat hack milik Ethan, maka akhirnya mereka bisa keluar dari game tersebut. Berikut juga penyihir dan juga pasukan Triptoids. Bahkan episode ini menjadi sangat penting sebab kini Zeltrak dan Mesogok memanfaatkan pasukan Triptoids sebagai bagian dari anggotanya. Mighty Action X dan semua game di serial Kamen Rider X8. Kamen Rider X8. Bicara soal game, tidak lengkap tanpa membahas soal season yang bertema game satu ini. Sebab semua perangkat dahsyat yang ada di serial Kamen Rider X8 memiliki tema game masing-masing dengan game yang disesuaikan dengan game-game populer yang ada di dunia nyata. Ya, kita pun punya episode khusus yang mengulas soal itu di beberapa tahun yang lalu. Tapi satu game terpenting di sini tentu saja adalah Mighty Action X. Game ini merupakan produk dari Genmu Corporation, yakni sebuah developer game pada serial X8. Kuroto dan selaku CEO dari Genmu menjelaskan bahwa ia butuh 5 tahun untuk mendevelop game tersebut. Mighty Action X merupakan game yang bergenre side-scrolling yang serupa dengan Super Mario Bros, Sonic, dan juga game-game terkenal lainnya yang pernah kita mainkan dulu. Game ini dirilis dalam bentuk home console, arcade, dan juga handheld, seperti yang sering dimainkan oleh Emu dan juga Parado. Game ini pun dikisahkan memang sangat populer dan digandrungi oleh anak-anak. Tentu saja, masih banyak versi lain dari Mighty sepanjang serial ini berlangsung, yang dimaksudkan sebagai sequel game serta Gashad Rider yang digunakan untuk meningkatkan form dan level bagi X8. Dan berbeda dengan game lain pada list kali ini, sebab Mighty Action X juga dirilis sebagai game sungguhan yang dirilis oleh Bandai pada 1 Desember 2016 untuk konsol Nintendo 3DS secara eksklusif di Jepang. Game Goblin, Power Rangers Super Ninja Steel, kembali lagi ke Power Rangers. Dan di episode kelima Super Ninja Steel, Preston sang Ranger biru bersama dengan seluruh siswa-siswi SMA Summer Cove tengah kecanduan video game yang bernama Game Goblin. Permainannya cukup simpel, game ini bergenre side-scrolling yang dimainkan melalui handheld konsol dan pemain hanya perlu mengumpulkan skor untuk naik level selanjutnya. Saking populernya game tersebut, semua siswa bahkan rela memainkannya setiap saat, tidak terkecuali di waktu pelajaran berlangsung. Bahkan para Rangers kecuali Brody sampai malas berlatih ninja hanya untuk bermain game Goblin, tanpa mereka sadari bahwa game tersebut hanyalah akal-akalan dari Madame Odious untuk mengumpulkan energi demi monster Goblin untuk dapat mendapatkan wujud aslinya. Brody dan kawan-kawan pun sampai terhisap ke dalam game Goblin dan harus bertarung melawan monster yang semakin lama semakin kuat. Itu karena Preston dan yang lainnya mendapatkan ratusan poin yang membuat game Goblin menjadi tidak terkalahkan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membuat semua orang berhenti bermain game Goblin, yakni berpura-pura bahwa Levi Weston menjadi berwarna hijau sebagai kutukan dari game Goblin. Dan tebak saja, dengan cara konyol seperti itu pun, mereka berhasil membuat semua orang berhenti bermain game, kecuali Victor Vincent. Backstreet Brawler 3, Power Rangers Beast Morphers Season kedua. Dan yang terakhir ada di episode ketiga Beast Morphers Season kedua, di mana tokoh Devon Daniel sang Ranger Merah menjadi finalis di sebuah acara e-sport championship. Dan ia harus bermain sebuah game action hologram yang bisa muncul seolah objek sungguhan. Tentu saja, hal tersebut dikendalikan dengan sebuah controller yang bisa memproyeksikan karakter gamenya masing-masing, dengan cara hanya mentautkan cartridge pada bagian kontrolernya tersebut. Devon pun berhadapan dengan seorang gamer wanita yang bernama Carrie, yang kemudian pertandingannya harus terhenti karena konsol gamenya diambil oleh Blaze dan Roxy. Hal itu tentu saja untuk membuat monster robot yang bernama Gamertron. Dan pastinya, monster ini punya kemampuan layaknya konsol game tersebut, yakni bisa memproyeksikan objek apapun seolah-olah menjadi nyata, sehingga menjadikannya sulit untuk dikalahkan oleh para Rangers.
Sampai Kerry pun menjelaskan bahwa ada bug yang ia temukan di game tersebut, yang tentunya bisa dijadikan cara untuk mengalahkan Gamertron. Tapi sebelumnya, ia menggunakan cara tersebut sebagai cheat untuk mengalahkan Devon. Tidak hanya Backstreet Brawler, bahkan ada game lain yang bernama Dance Fiesta, yang digunakan oleh Betty untuk menari bersama karakter penari hologram. Dan tebak saja, hal tersebut tidak berjalan dengan baik seperti biasa. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.